Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Shalom. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menjadi nats khotbah bagi kita hari ini tertulis dalam Mazmur pasal 119 ayat 9 sampai dengan ayat 16. Marilah kita simak dan renungkan, dan saya akan membacakan untuk kita demikian firman Tuhan. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu aku bergembira seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamat-amati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu seiman di dalam Yesus Kristus, nats khotbah kita pada hari ini diawali dengan satu pertanyaan sebagaimana dituliskan dalam ayat 9a. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Tentunya pertanyaan ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat relevan pada saat ini, mengingat bahwa kehidupan yang sedang kita jalani saat ini boleh dikatakan sangat rentan dengan perilaku buruk, perilaku yang jahat, yang bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran. Bukan hanya untuk kalangan kaum muda sebagaimana pertanyaan dalam ayat 9a, melainkan juga semua usia, baik tua muda. Pertanyaan ini memang sangat relevan karena semua umur sangat riskan terjerumus kepada kejahatan. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau kita menyebutkan tadi pertanyaan ini relevan, memang dalam kehidupan kita ini apa yang terjadi sehingga kita memerlukan satu kekuatan untuk menangkal atau melawan kejahatan-kejahatan dan sifat-sifat buruk yang bertentangan dengan keinginan atau kehendak Tuhan. Tentunya boleh secara sederhana kita inventarisir dulu Bapak Ibu saudara-saudara, apa saja yang menjadi tantangan dalam kehidupan kita saat ini, yang boleh kita sebut juga sebagai roh-roh zaman. Yang pertama ada roh materialisme, di mana segala sesuatu, bahkan kebahagiaan, perasaan senang ditentukan oleh materi. Hidup diukur dengan materi. Jadi kalau ada istilah dari saudara kita suku Jawa, wanipiro, itu sudah mewakili banyak pikiran, pola pikir dari orang-orang melakukan sesuatu
harus dibayar. Melakukan bahkan satu kebaikan pun juga harus dibayar. Dan bahkan itu juga sudah masuk di tengah-tengah gereja. Sepertinya pamrih itu sudah tidak ada, melainkan harus dibayar. Karena memang secara khusus bagi orang Batak, sejak kecil sudah dimulai mendidik menerima upah. Kalau seorang ayah menyuruh anaknya membeli sesuatu di warung misalnya, pasti nanti kembaliannya kasih sama anaknya. Hari kedua, ketiga, lalu ketika suatu waktu tidak diberikan, maka anaknya akan bertanya, mana upah saya? Sehingga itu berjalan dan berlangsung bertahun-tahun sampai menjadi bagian dari karakter. Dan akhirnya kita tidak usah heran Bapak Ibu saudara-saudara kalau orang yang bersedia berkorban saat ini semakin sedikit. Orang yang merelakan dirinya, energinya, waktunya, pikirannya untuk melakukan suatu nilai-nilai kebaikan semakin berkurang karena tadi sudah dimasuki dan dirasuki roh materialisme. Lalu yang kedua Bapak Ibu saudara-saudara, ada roh konsumerisme, yaitu keinginan untuk memiliki ini dan itu tanpa melihat apa gunanya, apa perlunya sama dia. Dan hal yang bertentangan dengan iman kekristenan kita itu bisa terjadi. Dimana kalau tidak salah Bapak Ibu, roh konsumerisme ini membuat orang tingkat percaya dirinya ditentukan oleh apa yang dia miliki. Salah satu contoh untuk kaum muda, kita tidak akan sulit Bapak Ibu menemukan remaja-remaja memiliki 2 handphone. Entah pulsanya ada apa enggak kita tidak tahu. Tidak sulit dan mereka disibukkan dengan itu. Mulai dari HP biasa dengan seri dan merek yang berbeda-beda sampai kepada Android, tablet dan lain-lain yang mengikuti zamannya. Pasti tidak sulit kita temukan. Kalau seorang anak generasi muda atau remaja melihat memiliki hanya satu punya handphone tetapi kawannya memiliki 2, maka dia akan merasa minder. Karena apa? Itu tadi roh konsumerisme sudah ada dalam dirinya. Kegembiraannya, kesenangannya lebih ditentukan oleh apa yang dia miliki. Sehingga kalau mungkin ditanya apa HP-nya yang 2 itu fungsinya sama dia bahkan bingung sendiri, hanya untuk kebutuhan game barangkali. Karena kalau waktunya terlambat ke rumah, kasih pesan sama mama papanya pun sulit. Hanya untuk kesenangan. Apalagi itu juga berlangsung untuk orang-orang dewasa. Bahkan tingkat percaya diri orang, maaf kalau subjektif ya Bapak Ibu, tingkat percaya diri seseorang lebih tinggi kalau merek HP-nya Samsung atau yang lain yang lagi tren dibanding dengan merek-merek yang lain yang buatan Asia. Ada G-Star, ada yang ini, ada. Kalau ketemu dengan saudaranya yang lain, lihat punya handphone Samsung, maka cara megangnya itu seperti mau disembunyikan. Cara makanya pun berbeda. Berbeda dengan orang yang pegang Samsung misalnya, biarpun suaranya kedengaran, tapi dia buat ngomong supaya dilihat orang. Tingkat percaya dirinya ditentukan oleh apa yang dia miliki, bahkan untuk orang dewasa. Semua dipengaruhi oleh apa yang dia miliki.
Lalu ada juga penyakit sosial yang menjadi roh zaman, demam status. Bukan status Facebook maksudnya, tapi status penampilan diri seseorang. Ini sangat menentukan bagaimana dia semakin elegan, semakin percaya diri. Sehingga tidak sedikit Bapak Ibu untuk menaikkan status dalam dunia sosialnya, membuat dia berperilaku bukan lagi menjadi dirinya, tetapi berperilaku menjadi orang lain. Ada statusnya yang status sibuk. Kalau di telepon dihubungi sibuk terus tanpa kita ketahui apa hasil kesibukannya. Adalah yang rapat atau dengan bahasa yang agak lebih standar tinggi, lagi meeting, lagi begini. Padahal nilai yang dibawa dari hasil kesibukan itu tidak ada. Bahkan tidak sedikit orang tua juga yang membuat kesibukan itu menjadi SIM, surat izin marah. Kamu tidak mengerti Bapak sibuk ini, Mama lagi sibuk ini, semua serba sibuk. Tapi kalau ditanya kesibukannya apa, hanya arisan sebenarnya, hari Minggu sore. Tapi itu tadi statusnya perlu dinaikkan dengan itu. Ada juga Bapak Ibu yang kesibukannya yang menaikkan statusnya dengan kartu-kartu. Saya sudah pernah lihat dalam dompet satu orang ada lebih dari 10 kartu. Mulai dari ATM, entah apalah itu, bermacam-macam. Dengan seperti itu merasa ada banyak orang yang sudah hebat dengan itu. Padahal mungkin isinya sama dengan ATM saya yang hanya 200.000 dan tidak lebih tiap bulan, karena harus diambil terus. Tapi kalau orang menunjukkan seperti itu, dia juga merasa sudah hebat. Ini pengaruh tadi roh-roh zaman itu. Ada juga yang memang status gelar. Saya pernah menemukan satu gelar, bacanya sih menurut saya IICD. Tapi setelah saya tanya itu Romawi 2, C dan D. Ini gelar apa? Belum pernah, memang jujur belum pernah saya lihat. Rupanya itu tahun kedua kandidat doktor. Sudah bisa ditempel rupanya. Lalu dari samping kiri ke kanan panjang. Lalu dengan itu merasa dia sudah hebat. Padahal pekerjaannya marah-marah saja sama istrinya. Tidak nyambung dengan gelar. Gelarnya tidak membangun intelektualitasnya. Ada demam juga gelar. Bahkan juga ada demam-demam yang lain. Kita juga sering menemukan di rumah-rumah foto bareng dengan para pejabat. Foto dengan wakil wali kota Tangerang ada, agak akrab itu. Foto dengan gubernur Ahok misalnya, atau dengan Rano Karno, atau dengan yang lain. Lalu itu dipajang di ruang tamu besar-besar, supaya ketika orang melihat, oh rupanya punya rumah ini gaulnya tinggi. Padahal foto mertuanya tidak ada di situ. Untung mertuanya tidak datang lalu melihat foto saya tidak ada. Itu penyakit-penyakit yang muncul pada zaman ini apabila tidak diantisipasi dan dikendalikan dengan satu kekuatan, maka kita akan digiring oleh roh-roh zaman itu. Tadi saya bilang Bapak Ibu, untuk gereja itu juga sudah masuk. Banyak anggota jemaat gereja yang tidak mau bergereja di daerahnya itu karena gereja di daerahnya itu tidak bonafit. Jadi saya pernah melayani di Kabupaten Langkat, Binjai. Binjai masih ada 15 km ke Kabupaten Langkat di situ, namanya Kota Stabat, di Sumatera Utara. Tapi ada di Stabat ini bergereja ke HKBP Sudirman Medan. Iya, saya minta supaya pindah, tidak mau.
Memang karena gereja yang saya layani ini sedikit kampungan memang. Karena masih ada aroma-aroma toba di situ. Siswa buruh dan lain-lain. Pemilik saham. Tapi dia paksa itu dengan jarak tempuh. Kalau untuk Turan Jakarta sih tidak terlalu jauh, 2,5 jam. Tapi itu tadi, kalau menjadi anggota jemaat HKBP Sudirman Medan, luar biasa menurut mereka statusnya. Itu yang menjadi penyakit kita. Lalu kembali kita review pertanyaan dalam ayat 9 bagian A tadi. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Atau dengan kalimat yang sederhana, kekuatan apakah yang dapat menjaga diri seseorang untuk terlepas dari kekuatan dunia yang jahat itu? Supaya dia melihat bahwa apa yang dia miliki, baik itu materialisme, baik itu perilaku konsumeris atau status itu, tetap ada pada koridor untuk menunjukkan bahwa dia adalah benar-benar anak-anak Tuhan, supaya tidak terjerumus kepada jurang yang lebih dalam. Dan pertanyaan ini memang dijawab oleh bagian ayat 9 bagian B, dengan menjaganya sesuai dengan firman. Kekuatan satu-satunya Bapak Ibu saudara-saudara yang dapat mematahkan semua roh-roh zaman, kejahatan-kejahatan, hanya dengan firman Tuhan. Yang dalam nats kita ada beberapa ragam, disebutkan ada Tauratmu, ada ketetapan-ketetapanmu, ada peraturan-peraturanmu, titah-titahmu, tetapi itu merujuk kepada firman Tuhan. Boleh saya minta izin Bapak Ibu, kita buka dulu 2 Timotius pasal 3. 2 Timotius pasal 3 ayat 16 sampai ayat 17, supaya kita boleh baca dulu bersama-sama. 2 Timotius pasal 3 ayat 16 sampai ayat 17. Kalau sudah dapat Bapak Ibu, mari kita baca bersama-sama. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Itulah pengaruh kuat dari firman Tuhan yang mampu membentuk pribadi-pribadi manusia, bahkan juga mengalahkan segala roh-roh yang mengganggu dia. Tujuannya kalau dalam nas khotbah kita adalah untuk suatu kebahagiaan yang benar-benar menjadi milik kita. Lalu kita ditanya tujuan hidup kita ini apa? Karena jawaban kita sangat mempengaruhi bagaimana pola kita berpikir tentang kehidupan. Kalau tujuan kita tentang kebahagiaan, maka saya bertanya Bapak Ibu, apakah kebahagiaan itu hanya boleh ditemukan berdasarkan materi? Tentu tidak. Hanya boleh ditemukan dengan status? Itu juga tidak. Bahkan semuanya itu, apa yang dimiliki oleh manusia justru berpeluang besar untuk membuat dia tidak merasakan kebahagiaan dalam hidup. Istilah saudara kita, mangan orang mangan ngumpul, itu motivasi yang sangat bagus. Berarti kebersamaan satu keluarga tidak ditentukan oleh apa yang dia makan. Makan atau tidak makan, yang penting bersatu, kumpul keluarganya. Agak berbeda dengan apa yang digeluti banyak orang kita saat ini. Kalau ada perkumpulan, kalau tidak makan tidak sah. Jadi kalau menjual warisan,
Bunga marga kurang kok nanya langai sian arisan naik rugi sebenarnya. Naik jalan 200, nah harus 1.200.000 minus 1 juta. Kalau tidak dikasih makan seperti tidak beradat kan? Tapi itu dihidupi. Entah juga itu bisa dinikmati satu kebahagiaan. Tapi bagi orang-orang yang nilai kebahagiaannya ditentukan oleh firman Tuhan, maka pasti apapun yang terjadi yang berlangsung dalam kehidupannya, dia akan dapat menikmati kebahagiaan. Bagaimana mungkin Rasul Paulus mengatakan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah dalam Filipi 4 ayat 4. Tapi kondisinya sedang dalam penjara. Karena ketika dia menuliskan itu, dia dalam penjara, lalu dia yang mengkampanyekan kepada orang-orang yang bebas supaya bersukacita. Itu sesuatu yang mustahil, tetapi itu boleh dan itu dirasakan oleh Rasul Paulus karena hidupnya ditentukan oleh kebenaran firman Tuhan. Coba kalau kita zaman sekarang di penjara, menangis terus rasanya, minta dikasihani terus. Orang, bahkan ada orang yang hanya sakit kepala pun harus diumumkan bila di Facebook. Sakit piyut katanya. Lalu menjadi bahasan. Lalu ada doa-doa yang hebat. Kiranya Tuhan menyembuhkan dan Roh Kudus memberikan kesembuhan. Bagaimana motivasi firman Tuhan sesungguhnya di sini adalah memang bukan setiap orang menerima kehidupannya sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga ketika dia mungkin dalam situasi terpuruk atau mungkin dalam keadaan bahagia yang maksimal oleh karena ekonomi, pekerjaan baik, anak lulus, sehat semua, tetap ada pada koridor bahwa Tuhan yang memberikan, sehingga ketika orang dapat menikmati kebahagiaannya, dia tidak jatuh kepada kesombongan, tinggi hati. Dan juga sebaliknya, ketika hidup terpuruk, dia justru tidak putus asa dan bahkan tidak menjadi orang apatis, tetapi tetap bersyukur sebab dia yakin Tuhanlah yang menentukan itu. Tidak ada yang lain. Saya mau bertanya Bapak Ibu, mau lomor hataman misalnya di sedetik itu Tangerang, Mardalani, hidup yang percaya diri membuat hepeng 500.000. Ada orang bertua semua ni. Kau bersadari merasa sakit yang bisa sudah kerja tu nak berbayar. Apa yang 35.000 do nak amak kulala. IPA sama nak kepes ber. Lagi dah. Alam mengganti berdalam 35.000 motor masuk. Sudah merasa nyaman, tidak menjadi masalah. Kenapa demikian? Itu tadi kita sering kebahagiaan kita sering ditentukan oleh apa yang kita miliki. Dan melihat perkembangan zaman, memang seharusnya kebahagiaan orang-orang sekarang kita ini sudah 1000 kali 1000 lebih bahagia dari zaman dulu. Maaf kalau sedikit kampungan. Kalau dulu di kampung kami hanya sekali setahun minum susu. Pada saat tahun baru, arung berperhati amanginak nama buat somoni. Setelah selesai berdoa, lalu disediakan minuman susu. Itu pun susu kaleng yang kecil. Dulu Cak Nona itu menjunjung ember capnya, seorang perempuan, dan rasanya pun tidak layak seperti susu sebenarnya. Karena bagaimana mungkin satu kecil itu dicampur dengan satu ceret air panas, dia akan kelihatan bening-bening. Lalu kalau kurang manis ditambah lagi gula, biar agak hitam sedikit ditambah lagi kopi. Tetapi itu dinikmati sebagai anugerah. Berbeda dengan anak-anak sekarang, kalau minum susu kan dikejar-kejar ya Bu ya. Itu dia pilih minum sampai mau pingsan. Tetapi itu tadi, bagaimana kita hidup tidak ditentukan oleh apa yang kita sedang nikmati ini, melainkan
oleh karena firman Tuhan yang mempengaruhi kehidupan kita. Kalau saya kutip lagu Demas Sibya, apa itu? Syukuri apa adanya. Hidup adalah anugerah. Bagaimana kita bisa menikmati hidup ini di bawah tuntunan firman Tuhan? Karena memang kekuatan yang lebih bisa dan satu-satunya yang bisa melawan roh-roh zaman hanya firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pemazmur menegaskan firman Tuhan menuntut setiap orang kepada kebahagiaan yang sungguh-sungguh. Dan sebagai ayat terakhir boleh kita baca bersama ayat 14 dari Mazmur 119 tadi. Bapak Ibu, silakan dibuka dulu. Mazmur 119 ayat 14. Kalau sudah dapat, mari kita baca bersama-sama. Atas peringatan-peringatanmu aku bergembira seperti atas segala harta. Atas petunjuk peringatan-peringatanmu aku bergembira seperti atas segala harta. Kegembiraan, kebahagiaan oleh firman Tuhan melebihi dari segala sesuatu yang boleh dimiliki oleh manusia. Artinya kegembiraan itu tidak tergantung kepada materi, pada benda-benda yang kita miliki, pada status yang sedang kita miliki. Oleh karena itu motivasi kuat dari firman Tuhan adalah kegembiraan dan kebahagiaan yang tidak dapat diukur oleh apapun, termasuk uang, harta, dan lain-lainnya. Biarlah pikiran dan keinginan kita dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga setiap orang dapat menikmati hidupnya sebagaimana Tuhan berikan untuk dijalaninya. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan, yang memotivasi kami untuk senantiasa merindukan kebenaran firman-Mu. Kami memang diperhadapkan oleh keinginan-keinginan dunia. Bahkan dunia ini cenderung mengajak kami untuk terlena dan terhanyut di dalamnya. Begitu kuat roh-roh zaman datang dan menghampiri kami dengan tawaran-tawaran yang sungguh-sungguh mengasihkan menurut ukuran jasmani. Tetapi biarlah firman-Mu semakin tumbuh, berkembang, berbuah, dan berakar kuat di dalam hati kami, supaya keinginan-keinginan kami tidak menggiring kami untuk tidak percaya kepada-Mu, melainkan biarlah firman-Mu ada bersama kami, menjadi kekuatan bagi kami untuk tetap setia di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa juga buat kehidupan dan pelayanan gereja dan warga jemaat-Mu di HKBP Serpong ini. Dalam dinamika kehidupan yang mereka lalui, biarlah Tuhan memperkenalkan kasih-Mu dan memberkati kehidupan mereka, supaya dalam setiap pekerjaan, dalam setiap apa yang mereka rindukan, apa yang mereka inginkan, Bapa di surga, tetap itu ada pada kehendak-Mu. Biarlah juga sukacita mereka tidak dihalangi oleh penyakit, doa-doa yang belum terjawab, dan apapun yang menjadi kerinduan umat-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu di dalam setiap gerak kehidupan kami dan dinamika yang ada di dalamnya, Allah berkarya untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Namun secara khusus kami memohon kemurahan-Mu, sebab Tuhan adalah sumber segala berkat. Buat anggota jemaat-Mu yang saat ini dalam keadaan sakit, Bapa, biarlah melalui upaya dan usaha keluarga untuk pengobatan, tangan para medis, makanan, minuman, dan obat yang mereka konsumsi menjadi media bagi kemurahan-Mu untuk menghadirkan kesembuhan bagi setiap tubuh saudara kami yang dalam keadaan sakit. Kami berdoa juga buat keluarga yang merindukan kelahiran dan kedatangan anak-anak di rumahnya ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati rahim para ibu, supaya dari rahim ibu-ibu Tuhan memberikan berkat, memberikan anak bagi mereka, anak-anak yang terberkati. Kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang merindukan jodoh, yang merindukan pekerjaan, dan apapun, bahkan doa-doa yang tidak terucapkan yang oleh karena kepahitan hidup. Bapa di surga, kami yakin dan percaya, sebab firman-Mu lah menjadi kebenaran,
dan ketetapan-ketetapan-Mu melebihi kebahagiaan ukuran manusia. Tuhan, menjawab doa-doa mereka, supaya di dalamnya ada sukacita dan mereka mengenal bahwa Engkau adalah Bapa yang baik. Terima kasih ya Tuhan, berkati juga para hamba-Mu yang melayani di gereja ini. Amang Inang Sintua, para pendeta dan pelayan yang lain, biarlah mereka bersatu hati untuk melayani umat-Mu di gereja HKBP Serpong ini, sehingga kemuliaan-Mu ada di dalam gereja ini dan damai sejahtera ada dalam kehidupan setiap orang percaya di gereja ini. Terima kasih ya Bapa di surga. Ketika kami akan pulang, biarlah Tuhan menuntun kami untuk tiba di rumah kami dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apapun. Dan izinkan kami Tuhan untuk beristirahat dalam damai malam hari ini, untuk mengambil tenaga yang baru, agar kami beroleh kekuatan baru untuk esok hari memulai aktivitas kami sebagaimana biasanya. Terima kasih Tuhan, biarlah kehendak-Mu terjadi atas sebuah permohonan kami, sebab itulah yang terbaik untuk kami hidupi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.